warisan itu, mungkin ada harta yang lain yang dimiliki oleh bapaknya. Nama lain kecuali Mbak Via ya? Iya. Berarti semuanya atas nama Iya, Mbak Via? berarti rumah itu secara legal formal hukum negara, ya miliknya Mbak Via. Mbak Via kan iya, ya? bukan milik yang Nah lain. Mbak Via kalau boleh cerita sedikit, Mbak Via bagaimana mendapatkan perlakuan dewasa? Saya itu dididik keras sama ibu tiri saya. Ya. Kalau seandainya saya salah ya saya dipukul. Dulu itu pas masih kecil, Ya. saya selalu disuruh-suruh sama ibu tiri saya. Iya. Sebenarnya bisa kalau seandainya dia nggak mau. Oh itu yang Mbak Via rasakan ya? Dan akhirnya selama setiap pagi saya itu nyuci baju, ngepel, nyapu, pokoknya pekerjaan rumah tuh saya yang ngelakuin. Oh iya. Kamu ngapain aja sih? Kalau dipanggil lama banget. Iya Bu, tadi habis beres-beres di dalam. Tuh lihat tuh, baju saya belum dicuci. Iya Bu, habis saya selesai beres-beres, saya langsung cuci baju Ibu. Lelet banget sih kerjanya. Emang Dari tadi malah saya udah beres-beres, bahkan saya nggak sempat istirahat. nggak ikhlas kamu? Masih ngeluh? Iya. Bukan gitu Bu, maksud aku. Udah. Sekarang kamu keluar, lihat teras rumah tuh, kotor. Cucian belum dicuci, masak belum. Ya ampun, gosokan juga masih numpuk. Di luar aja ngepel lama banget, ngapain sih nih anak? Ya, belum kelar juga ngepelnya. Sebentar lagi Bu. Tuh lihat tuh, gimana sih kamu? Aduh, sakit. Ibu nggak apa-apa Bu. Kamu sengaja ya, biar saya jatuh. Gitu, kamu nggak mau lakuin kerjaan ini. Aduh, ya Allah. Allah, udah sana. Duh, sakit duh. Bener-bener nih anak, kagak tahu diuntung ya. Anak kagak tahu diuntung. Ampun. Berarti kan ini sudah direncanakan dari kecil gitu. Dan niatnya juga sudah terlihat dengan memperlakukan Mbak Via secara tidak adil. Itu bagaimana Pak Ustadz? Satu, ada dua posisi Mbak Vira ini. Satu anak sambung ya, Iya. karena ini anak tinggal mati oleh orang tuanya. Sebagai anak kandung mestinya sebagai anak dari suami itu mestinya juga sudah harus dianggap seperti anaknya sendiri. Ini dalam hukum Islam karena dia sudah menjadi mahram kalau dia beda beda jenis posisi, maka tidak layak dia dieksploitasi, didolimi, diperlakukan secara kasar. Yang kedua, apalagi ini juga anak yatim. Betul. Yang sudah ditinggal oleh ayahnya ya, sehingga dia mestinya mendapat perlindungan ekstra, mendapat perlindungan yang lebih baik karena ini ajaran Islam. Maka janganlah kamu menyia-nyiakan anak yatim. Maka berdasarkan ini kelakuan dari Ibu Mbak Via ini kalau memang benar seperti itu, ini jelas-jelas sudah melanggar ajaran-ajaran Islam. Pertama, ajaran kewajiban anak yatim yang berada di dalam lindungannya itu. Jadi ini sudah jelas-jelas melanggar dari ketentuan itu. Mbak Via begini, saya pengen nanya nih Mbak Via, kan tadi cerita banyak nih tentang ibu tiri Mbak Via dan keluarga Mbak Via kan. Yang saya ingin tanyakan ini, kalau hubungan kalian itu? Yang paling menyakitkan itu saya pernah gagal nikah. Itu karena tunangan saya direbut sama kakak tiri saya. Jadi sebenarnya saya itu udah mau nikah. Kakak tiri saya menyimpan rasa sama tunangan saya. Dan saya tuh kayak difitnah sama kakak tiri saya. Dia bilang ke tunangan saya kalau saya itu
cewek murahan. Saya itu suka gonta-ganti pasangan. Setelah Mbak Via merasakan seperti itu, apa yang dilakukan Mbak Via? Menjelaskan nggak kepada... Saya udah mencoba menjelaskan, cuman dia lebih percaya omongan kakak tiri saya. Ini Mbak Via. Bang, 2 ya. Kamu janji kan bakal batalin pernikahan kamu sama Vita demi aku. Lagi pula, kamu emang mau punya istri anak haram. Kayak gitu, suka gonta-ganti pasangan lagi. Iya sayang, semenjak kamu... Bener ya, kamu janji Iya bakal sayang. nikahin aku. Mas. Sama kakakku sendiri. Oh, pantesan aja ya selama ini sikap kamu ke aku tuh berubah karena ini. Iya. Iya, sekarang aku udah berubah pikiran. Aku udah tahu semua keburukan kamu dari Ana. Dan aku benar-benar nggak nyangka. Apa maksud kamu? Aku banyak main sama laki-laki lain. Iya, Maksud kamu tuh apa sih? kenapa kamu kaget? Udahlah, kamu nggak usah nutup-nutupin lagi. Aku udah... Aku apa, Kak? Kamu ngaku aja, kamu suka tidur sama orang lain kan? Lazim, Kak. Kakak tega banget sih, Kakak jahat banget udah fitnah aku, Kak. Kakak mau apa sih dari aku, Kak? Siapa yang fitnah? Udah mas, kita pergi aja. Tunggu. Mas dengerin aku. Dan aku akan segera batalin pernikahan kita. Udah, Ana, aku udah nggak nafsu makan. Dengerin aku dulu, Mas. Mas, dengerin aku dulu. Nih, Bang. Pak Ustadz, saya ingin bertanya ini pribadi nih Pak Ustadz. Ini kalau menurut Pak Ustadz bagaimana dengan dia direbut begitu. Nah tapi kalau posisinya masih dalam bertunangan, belum sah menikah, terus ada orang lain merebutnya dengan cara menjelek-jelekan, itu tuh ada hukumnya tidak Pak Ustadz? Ada, enggak boleh. Jadi Tetap orang nggak yang boleh, sudah dalam pertunangan, meskipun belum menjadi perkawinan yang sah, itu itu Anda tidak boleh melakukan tawar sampai tawaran ini selesai dealnya jadi atau nggak jadi. Setelah itu deal jadi nggak jadi, baru Anda boleh masuk untuk melakukan penawaran. Kecuali dalam lelang secara terbuka. Kalau memang itu memang tinggi-tinggian harga, itu tidak boleh. Nah, apalagi dalam hubungan pernikahan. Kalau seorang perempuan itu sudah dikhitbah oleh seorang laki-laki, maka sebelum ada kata putus khitbahnya ini jadi atau enggaknya, maka itu juga sebetulnya tidak boleh dilakukan. Itu yang madorot hubungan dalam bermuasyarah, relasi sosial yang tidak baik. Nah, tapi menarik ini kasus Mbak Via ini. Mbak Via, sebetulnya ada satu hal yang patut disyukuri dengan kejadian ini. Allah menunjukkan bahwa ternyata alhamdulillah ini belum kejadian. Kalau ini sudah kejadian ya, ada proses seperti ini tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa kemudian melakukan sepihak, ini kan jadi repot. Tapi sekarang kalau boleh tahu, sekarang ini rumahnya sudah terjual atau belum? Sekarang surat-surat rumah itu semua digadein sama ibu tiri saya. Dan ibu tiri saya dan sama kakak saya tuh pergi ninggalin saya. Nah, ini nih rumahnya. Iya udah bos. Santi. Santi. Ibu saya lagi pergi, Pak. Saya nggak tahu dia pergi kemana. Lah, pasti dia udah kabur. Ibu Santi punya utang sama saya ratusan juta. Itu dia menunggak beberapa surat rumah ini udah digadai sebagai jaminan. Gak bisa gitu dong, Pak. Rumah ini tuh milik ayah saya dan atas nama saya juga. Gak bisa disita gitu aja dong, Pak.
pasang. Siap, Bos. Pak, nggak bisa dipasang kayak gitu dong, Pak. Saya kan nggak tahu menau soal utang ibu saya. Rumah ini. Pak, kasih saya waktu, Pak, biar saya ngomong dulu sama ibu saya. Sebenarnya dia ngutang berapa dan saya juga nggak tahu sebenarnya tentang ini semua, Pak. Biar kamu tahu, harga rumah ini sama isinya tidak setimpal dengan utang Ibu Santi. Enggak, Keluar. keringanan Pak, saya mau tinggal di Ayo. mana, Pak? Pak, Mbak Fia berusaha mencari ibu tirinya atau bagaimana? Saya udah berusaha, saya udah hubungin mereka tapi nomor mereka nggak aktif. Saya udah coba hubungin lewat sosmed juga. Dari pihak bapak Atau dari pihak ibu? atau dari dari- pihak Tahu, ibu? tahu nggak Mbak Fia? Kalau dari pihak ibu, saya udah coba cari, cuman nggak dapet info sama sekali. Dari bapak? Kalau dari bapak tahu, tapi kalau dari untuk ibu saya nggak tahu. Saya udah Almarhum bapak. pernah, cuman sekarang udah nggak begitu deket sih. Mbak Fia kan bilang tadi bahwa ibu tiri, kakak tiri ini perlakuannya tidak baik begitu ya. Kenapa dasarnya? Sih di dalam hati saya tuh saya ada rasa dendam sama mereka. Karena saya udah lama tuh dizolimin sama mereka. Tapi di lain sisi tuh saya sayang sama mereka. Karena dari kecil Atau bagaimana gitu? saya mencoba untuk bisa mengikhlaskan, saya mencoba untuk menerima kembali mereka. Walaupun rumah warisan Mbak Fia sudah tidak ada, Mbak Fia tetap mau menerima mereka Karena gitu. saya udah menganggap Tirinya Mbak Fia menonton, apa yang ingin Mbak Fia sampaikan? saya cuma mau menyampaikan, tolong ketemu sama saya kangen sama mereka. Saya udah lupain semuanya yang dulu. Kita bisa buka lembar. Nah ini Pak Ustadz, luar biasa sekali ya sebenarnya ini kisah dari Mbak Fia ini. Sejak kecil sudah dizolimi sama keluarga tirinya, tapi pada akhirnya Mbak Fia ini sudah bisa memaafkan dan Betul. tujuannya cuma satu Pak Ustadz mintanya, untuk kembali rujuk lagi sebenarnya. Ini Jadi bayangan saya ini perginya saudara tiri sama ibunya Mbak Fia ini kan karena rentenir ini takut mungkin Iya. ubur-ubur itu. Makanya kalau ini diselesaikan bareng-bareng Mbak Fia, ibu tiri sama saudara ini kan sudah memang tidak bisa ngadepi rentenir, dia minta tolong. Iya. Ada orang minta tolong ke ahli yang bisa menyelesaikan ini secara baik-baik supaya setelah islah, setelah kumpul kembali nanti persoalan selesai. Insya Allah ya, Sehingga Pak nggak terjerat rentenir lagi gitu. baik. Nah ini Pak Ustadz ya. Via apa Pak Ustadz? Mbak Fia banyakin baca surat ikhlas ya, surat ikhlas kulhu. Ini luar biasa karena salah satu fadilah dari surat kulhu ini adalah selain bisa layyinatil qulub ya, membuka hati semua manusia, juga insya Allah salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini adalah bahwa hubungan suami istri itu harus dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan. Perselingkuhan apapun bentuknya akan tidak pelaku selingkuh, tapi berdampak kepada anak-anaknya. Iya. Yang kedua, sikap terhadap anak yatim itu harus dilandasi oleh ketulusan. Bukan karena motif-motif ekonomi, motif-motif penguasai, motif-motif harta, dan itu adalah cara terbaik. Sesulit apapun persoalan, insya Allah akan ada jalan keluar jika masing-masing pihak mau islah. Amin. Terima kasih ya Mbak Fia sudah mau hadir di sini dan bercerita tentang permasalahannya kepada kita semua. Nanti kalau Mbak Fia memang membutuhkan pertanyaan, sudah memberikan pembelajaran tentang kehidupan yang dialami oleh Mbak Fia. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran yang berharga ya, Amin. Pak Ustadz, ya.
Ya baik pemirsa tawa kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu acara pada pagi hari ini. Kalau begitu saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik